Beberapa hari yang lalu kita membaca berita bahwa Rahayu Saraswati atau yang dikenal dengan panggilan Sarah, anaknya Pak Hasyim Joyadikusumo atau ponakannya Pak Prabowo Subianto mengundurkan diri dari DPR. Alasannya menurut yang dikutip oleh media itu kata-katanya yang menganjurkan Gen Z itu tidak mencari kerja, tidak memburu lah untuk menjadi karyawan dan sebagainya, dan lebih menganjurkan menjadi wira swasta, itu katanya dipelintir di medsos dan menimbulkan kemarahan Gen Z. Kalau saya pribadi, anjuran semacam itu sebenarnya nggak perlu menimbulkan kemarahan. Ya, itu kan menurut saya positif. Di sisi yang lain, yang pasti kita juga melihat bahwa Sarah ini ikut joget-joget di DPR, seperti Uya Kuya, Eko Patrio, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lebih curiga bahwa dia setelah melihat masa ngeruduk menjara rumahnya Saroni, rumahnya Uya Kuya, rumahnya Eko Patrio, dan lain-lain, dia lalu pekah gitu. Sensi terhadap keadaan itu, lalu dia mau mengkoreksi diri. Oke, saya toh ikut di situ terlibat joget-joget, artinya ikut menimbulkan kemarahan, kecemburuan rakyat, khususnya di Gen Z, ya, karena perilaku semacam itu adalah perilaku yang di mata rakyat umumnya itu tidak tahu diri gitu. Karena banyak PHK, banyak pengangguran, kemiskinan masih di mana-mana, tapi anggota-anggota DPR sebagai wakil rakyat itu nggak tahu diri gitu. Dia jarah uang rakyat, dia pakai untuk memperkaya diri mereka sendiri, dan itu melukai perasaan rakyat gitu. Dan dia nampaknya sensitif terhadap keadaan itu, sehingga dia memutuskan untuk mundur dari DPR. Nah, sikap semacam itu, menurut hemat saya, itu perlu dihargai gitu. Perlu diteladani, ya, sikap Sarah semacam itu. Nah, karena itu, kalau sekarang itu banyak generasi muda, Gen Z terutama, ikut demo dan sebagainya, lalu ditangkepin, ya, termasuk di dalamnya itu dari Direktur Lokataru, Del Pedro, atau perempuan siapa itu yang dituduh sebagai provokator untuk membakar Mabes Polri. Saya pikir ini tanpa bermaksud mengecilkan Del Pedro atau Lokataru atau perempuan itu, rasanya tidak masuk akal mereka berkapasitas mempengaruhi Gen Z untuk demo itu. Menurut hemat saya, ya Gen Z itu punya logika sendiri. Dia melihat, misalnya orang tuanya banyak di PHK, dia melihat keadaan ekonomi orang tuanya yang begitu mengenaskan, ya, dia melihat bagaimana mereka mengalami kesulitan untuk sekolah dan sebagainya, itu lalu menimbulkan juga perasaan cemburu pada anggota-anggota DPR itu yang mengatakan wakil rakyat, tapi kok hidupnya malah manas-manasin mereka gitu ya, memperkaya diri sendiri, lupa pada rakyat. Ya, waktu itu, waktu pileg memberikan suara untuk mereka gitu. Jadi itu maka saya menyarankan begini, polisi janganlah, ya, kalau menangkapin Del Pedro, Lokataru, menurut saya sekali lagi tanpa bermaksud mengecilkan mereka, rasanya memang terlalu kecil itu urusan bagi polisi. Nah, kalau saya melihat kesadaran Gen Z itu harus dihargai. Lihat saja itu siswa-siswa Katolik SMA Gonzaga. Itu kan siapa yang mempengaruhi? Mereka menyatakan pendapat, menuntut hak demokrasi juga bisa mereka gunakan, ya. Nah, itu kan tidak terpengaruh. Siapa yang mempengaruhi mereka? Itu kan pernyataan orisinal dari mereka. Hidup pelajar Indonesia! Hidup! Hidup SMA Kolese Gonzaga! Hidup! Pernyataan sikap aksi demonstrasi yang menciptakan kondisi kurang kondusif di negara ini kiranya muncul dari ketidakpuasan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah, wakil rakyat, dan aparat penegak hukum yang kurang berpihak pada rakyat kecil. Sebagai pelajar SMA yang menjunjung tinggi nilai moral, serta berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kami merasa berkewajiban untuk mengedepankan hati nurani, kecerdasan intelektual, kepedulian terhadap sesama, komitmen, kerendahan hati, dan integritas dalam menghadapi situasi yang memprihatinkan ini. Oleh karena itu, komunitas SMA Kolese Gonzaga menyerukan bahwa pertama, kami menolak pandangan umum bahwa pelajar SMA, SMK, dan setingkat dianggap tidak perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokratisasi melalui kampanye media sosial, penyebaran petisi, penyuaran aspirasi, dan sejenisnya.
Sebab bentuk-bentuk tertera merupakan bentuk yang hidup dari kebebasan berpendapat. Kedua, kami menghormati segala upaya masyarakat Indonesia yang berani menyuarakan aspirasi, menjaga demokrasi, serta memastikan aksi demokrasi kondusif. Nah, kalau seperti itu, maka saya lebih menyarankan polisi lebih baik sungguh-sungguh melihat akar masalah. Seperti apa akar masalah? Itu seperti yang dibocorkan atau dibicarakan di bocor alusnya Tempo itu. Bahwa sebenarnya di dalam kerusuhan demo kemarin itu ada keterlibatan TNI di situ. Keterlibatan aparat tentara dalam demonstrasi Agustus Kelabu ini. Orang-orang dari intelijen ya, atau badan intelijen strategis, ini badan intelijennya tentara, dan bagaimana mereka ini kemudian ditangkap oleh polisi ya. Jadi kami dapat dokumennya, lalu kemudian kami juga udah ngecek ke aplikasi Get Contact ini, barang ini orang ini kan. Lalu wah benar ini orang ini tentara ya gitu. Ternyata peran dia itu adalah admin Pram di salah satu grup WA, dan tugas dia di grup itu adalah salah satunya memprovokasi untuk membakar gedung pemerintahan. Karena kabinet sendiri sebetulnya terpecah ketika demo itu terjadi. Nah, apa pecahnya? gimana tuh, Cak? Jadi ada dorongan dari beberapa menteri untuk mencopot Listio sebagai Kapolri. Prabowo memanggil Listio sendiri, empat mata. Kepada seorang koleganya, Listio ini cerita bahwa ketika dalam pertemuan itu Listio menyebut sudah ada informasi keterlibatan tentara. Sebenarnya polisi itu lebih gentle kalau berani mengungkap itu. Masa lebih berani bocor alusnya Tempo daripada polisi? Ungkap dong itu akar masalah, bicarakan dengan presiden, sehingga bagaimana itu nanti ke depan bisa polisi itu tidak sampai terjebak gitu. Nanti hanya mencari musuh yang kecil-kecil. Akar masalah yang sebenarnya, provokator yang sebenarnya nggak dia tanggulangin gitu, dia sembunyikan. Tapi malah Tempo yang membocorkan hal itu. Sehingga dengan demikian rakyat itu tidak gampang ya dijadikan kambing hitam, dijadikan tumbal oleh polisi. Kalau polisi itu betul-betul lebih berani gitu. Makanya jangan sedikit-sedikit melibatkan tentara, menanggulangi demo saja melibatkan tentara. Saya kira nggak pada tempatnya gitu. Demonstran itu kan cukup dihadapi dengan polisi yang bertameng, berpentung, water cannon, gas air mata paling banter, itu sudah cukup. Apa daya sih demonstran itu? Nggak mungkin bisa menghadapi alat-alat atau persenjataan yang semacam itu. Kita bersyukur bahwa kemarin itu komunitas nurani yang banyak oleh para rohaniwan itu sudah bertemu presiden, dan presiden di hadapan mereka menegaskan bahwa suara hati nurani mereka sama dengan suara hati nuraninya presiden, dan presiden sudah mau membentuk tim reformasi polisi. Nah, saya pikir reformasi kultural polisi itu yang akan menjadi fokus presiden nanti. Sehingga dengan demikian, sekali lagi polisi lebih percaya diri, lebih berani, lebih jujur gitu ya di dalam mengungkapkan akar masalah, khususnya friksinya dengan TNI. Salam Merah Putih.